Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pratama Saputra, NIM 19073075. Saya akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan. Masuk kita ke pengertian kepemimpinan. Di dalam suatu organisasi, sosok seorang pemimpin sangat berperan dalam mempengaruhi kinerja, kualitas, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Handoko yang dikutip oleh Insinyur Agustinus Hermino dalam bukunya Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi, bahwa pemimpin juga memainkan peranan kritis dalam membantu kelompok, organisasi, atau masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Dari sini dapat kita pahami bahwa keberhasilan suatu organisasi itu banyak dipengaruhi oleh kinerja para pemimpin. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai angka produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah sifat yang harus dimiliki oleh perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali untuk mempengaruhi orang-orang dan mekanisme kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Supriyatno, pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pada tahap pemberian tugas, pemimpin harus memberikan suatu arahan dan bimbingan yang jelas agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemimpin mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga dapat memberikan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahannya saja apa yang harus dilakukan bawahannya, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya, sehingga terjalin suatu hubungan sosial yang berinteraksi antara pemimpin dengan bawahan, yang akhirnya terjadi suatu hubungan timbal balik. B. Fungsi kepemimpinan. Pada umumnya, fungsi kepemimpinan adalah mengusahakan agar kelompok yang dipimpinnya dapat mewujudkan tujuan dengan baik melalui kerjasama yang produktif dalam segala situasi. Menurut Sondang SP Siagian, fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi 1. Pimpinan sebagai penentu arah. Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang tidak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Perumus dan penentu strategi dan taktik tersebut adalah pimpinan dalam organisasi tersebut. 2. Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan. Dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak tersebut adalah pimpinan organisasi. Pimpinan perlu mengetahui keputusan lain yang telah dibuat oleh pimpinan yang lebih rendah, serta pengetahuan tentang berbagai kegiatan yang berlangsung dalam organisasi sebagai pelaksanaan dari berbagai keputusan yang telah diambil. 3. Pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Pemeliharaan hubungan baik keluar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi.
Interaksi yang terjadi antara sesama anggota dalam suatu organisasi dimungkinkan karena komunikasi yang efektif. Komunikasi sangat diperlukan pimpinan dalam menyampaikan suatu keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pengerahan bawahan dan menyampaikan informasi kepada pihak lain. 4. Pimpinan sebagai mediator. Dalam kehidupan organisasional selalu ada saja situasi konflik yang harus diatasi, baik itu dalam hubungan keluar maupun dalam hubungan ke dalam organisasi. Fungsi pimpinan sebagai mediator dalam hal ini difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam organisasi. Timbulnya situasi konflik dalam organisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi pimpinan. Untuk mengatasinya secara rasional, objektif, efektif, dan tuntas, dituntut kemampuannya berperan sebagai seseorang mediator yang handal. Pimpinan sebagai integrator. Adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana, dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi, pengetahuan, dan keterampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang berkotak-kotak. Oleh karena itu diperlukan integrator terutama pada hierarki puncak, yaitu pimpinan. Hanya pimpinanlah yang berada di atas semua orang dan semua satuan kerja yang memungkinkannya menjalankan peranan integratif yang didasarkan pada pendekatan yang holistik. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa keefektifan kepemimpinan dapat disoroti dari segi penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki, yaitu sebagai penentu arah yang hendak ditempuh melalui proses pengambilan keputusan sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi, sebagai komunikator yang efektif serta mediator yang rasional, objektif dan netral, serta sebagai integrator dengan fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut. Seorang pimpinan dapat menggerakkan, mengarahkan, dan mempengaruhi bawahannya. C. Gaya kepemimpinan kepala sekolah. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan pada sosok pemimpin, antara lain gaya kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan autokratis merupakan gaya yang terpusat pada diri pemimpin atau direktif, yaitu sosok yang memimpin yang hanya menentukan sendiri keputusan dan perannya sebagai pemimpin tanpa peran para anak buah dalam merencanakan semuanya. Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemauan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama antara bawahan dan pimpinan. Gaya kepemimpinan delegatif yaitu memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan ini dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Perilaku memimpin yang ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Gaya kepemimpinan karismatis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatis ini ialah mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan berbicaranya yang akan membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan memiliki gaya kepribadian ini akan visionaris. Mereka sangat menyenangi akan perubahan dan adanya tantangan. Gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian yaitu gaya pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh.
Gaya kepemimpinan diplomatis terdapat di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali selalu melihat dari satu sisi, yaitu pada sisi keuntungan dirinya. Sisanya melihat dari sisi keuntungan para lawannya. Gaya kepemimpinan moralis seperti ialah pada umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari para bawahannya, juga sabar dan murah hati. Gaya kepemimpinan administratif. Tipe ini akan berkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Sikapnya sangat konservatif, serta kelihatan sekali takut di dalam mengambil risiko, dan mereka cenderung akan mencari aman. Gaya kepemimpinan analitis. Biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis. Mungkin sekian materi tentang kepemimpinan ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.